Kinerja perusahaan dari industri pracetak yang merupakan turunan dari industri beton itu sendiri di Indonesia pada saat ini mungkin di awal tahun 2025. Baik, terima kasih atas kesempatannya P3I dipanggil oleh CNBC ya. Kami dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia itu memang setiap anggota kami sebelum menjadi anggota itu dilakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Salah satunya kita akan minta laporan keuangan yang mana kita akan menganalisa. Kemudian setelah itu kita juga menanyakan mengenai kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi tadi kita akan cek di lapangan. Jadi ada pabriknya benar ada enggak gitu. Kemudian kapasitasnya berapa. Nah kapasitasnya ada dua, kapasitas terpasang dan terutilisasi. Dan kapasitas ini diperlukan oleh PUPR, jadi kita harus melaporkan itu. Kemudian volume produksi tadi menjadi catatan juga tentang perkembangan precast untuk Indonesia. Saat ini kita sudah sekitar 26 juta ton. Pernah kecapai 38 juta ton itu sebelum COVID ya, tahun 2019. Kemudian mengenai efisiensi operasional kami juga menanyakan bagaimana dia melakukan produksi mengenai tenaga kerjanya, kemudian overhead-nya dan sebagainya dalam rangka pembinaan. Ya. Dan tentunya kita juga akan berdiskusi mengenai teknologi atau inovasi yang ada yang merupakan produk unggulan dari para anggota AP3I ini. Alhamdulillah ada beberapa yang muncul seperti beton high density konkrit itu yang sampai beratnya 4.800 sampai 5.300. Dan ada juga produk unggulan lain yang saat ini lagi kita godok, itu untuk beton high performance concrete. Jadi nanti bikin jembatan tidak panjang 30 meter lagi, udah langsung 60 meter kita bisa. Dan girdernya tadi lebih bisa mengurangi dari jumlah girder yang tadinya 30 meteran saja. Lebih efisien berarti Pak? Lebih efisien, betul. Cost-nya berarti lebih murah? Harapannya yang kita usulkan lebih murah dan lebih cepat. Karena barangnya tidak banyak. Pembangunannya lebih cepat? Ya. Oke, baik. Kemudian kami menjamin kami juga melakukan pembinaan supaya mutunya itu harus bisa terjamin dengan bagus. Ya ini kan memang di pabrik kita bisa melakukan karena kita punya data-data tadi dari operasional, kemudian dari orang-orangnya kita lakukan pembinaan asosiasi ini di SKT dulu SKA, jadi tenaga terampil dan tenaga ahli, ya tenaga ahli engineer, tenaga terampil untuk yang di bawah engineer. Baik. Setelah kita fokus Pak ke kebijakan pemerintah pada saat ini, mungkin dimulai dari target pemerintah pusat yaitu yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu targetnya adalah 3 juta rumah setiap tahun. Bukan satu periode ya Pak, ini setiap tahun begitu. Dan pasti saya yakin Pak Dudung juga sudah mendengar bahwa salah satu masalahnya adalah berkaitan dengan anggaran, dengan financing, di mana anggaran atau APBN negara ini tidak cukup kalau kita memaksakan 3 juta rumah, dan dari kementerian terkait juga sudah menyampaikan hal serupa. Tapi sebenarnya kalau dari rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun ini, apakah sudah berpengaruh terhadap industri precast sendiri Pak? Mengingat memang ini kan sudah kurang lebih 3 bulan begitu ya dicanangkan, kemudian kita juga lihat menteri terkait juga sudah melakukan pergerakan-pergerakan berkaitan dengan agenda ini. Sudah terasa kah Pak efeknya? Kita menyusun rumah 3 juta ini sampai terakhir tadi sore, siang kita membahas terus tadi dengan Pak Fahri Hamzah ya. Jadi sifatnya adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu kita coba terjemahkan nanti jadi kolaborasi juga kita dengan beberapa anggota REI, anggota dari HUD, terus ada juga yang dengan funding. Oh, berarti memang SMF. Sudah ada komunikasi bersama dengan pengusaha properti? Sudah. Sudah. Bahkan kita mengikuti aktivitas mereka untuk mendapatkan data kira-kira kebutuhan mereka itu apa sih, need-nya itu apa. Jadi kami mencoba menganalisa sementara ini kecenderungannya customer itu
harus kita penuhi need-nya dulu, kebutuhannya apa. Kita bisa buat rumah sampai 12.000 misalnya, tapi customer kenapa nggak mau beli di sana atau nggak mau menggunakan di sana. Setelah kita pelajari, ya lama-lama memang customer ini permintaannya, kebutuhannya naik. Tadinya mungkin rumah yang ya bolehlah sedikit-dikit agak nggak lurus temboknya. Sekarang maunya yang betul-betul lurus. Kemudian yang kedua itu dari presisi ya. Kemudian yang kedua dia dari ketahanannya. Tahan nggak terhadap gempa ini. Ramah ini kalau nggak tahan gempa, di mana saya nanti tinggal di sini? Itu need-nya kita sentuh dari situ ya. Dan biasanya maunya kualitasnya bagus, tapi biayanya murah. Untuk itu kita mencoba memikirkan yaitu penggunaan bahan baku. Yang bahan baku ini kita peroleh dari alternatif lain. Yang paling mahal kan di sini ada semen, batu split sama pasir ya. Kalau yang semen pasti kita mungkin tambah dengan mineral lain yang tidak perlu proses karbon ya, jadi menghasilkan karbon. Itu juga kita dapat pengurangan karbon, ya, emisi karbon. Kemudian yang kedua kita menggunakan artificial agregat. Artificial agregat itu sebetulnya sudah biasa dilakukan oleh teman-teman lain, yaitu mengganti pasir alam dengan pasir manufacturing. Jadi itu dari hasil crushed stone yang mana dicuci, gradasinya masuk, dipakai. Itu yang salah satu untuk menurunkan cost tadi. Nah kalau tahannya ya kita akan bikin SNI nanti, Standar Nasional Indonesia, khusus untuk rumah moduler. Jadi orang sudah punya patokan, kalau mau beli rumah moduler nanti ada di katalog ya. Syaratnya sudah ada di SNI tadi, mengenai spesifikasi dan sebagainya. Bahkan nanti kita akan mencoba menyampaikan yang terbaik untuk customer itu apa, yang dikehendaki oleh Pak Prabowo, yaitu untuk MBR ya. Masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi MBR itu kita lengkapi. Yang tadinya tidak ada toilet, sekarang ada toilet. Yang nggak ada dapur, kita ada dapur. Mereka bisa hidup layak seperti kita, tentunya dengan spesifikasi yang lebih baik lagi, yaitu dengan membuat sistem moduler. Kita membuat suatu sistem moduler nanti. Ya.